Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, saya coba baca dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian firman Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Dari firman ini, kita boleh belajar dan memperhatikan bagaimana kita mengasihi Tuhan. Ada beberapa hal yang wajib kita perhatikan dari firman ini, bagaimana kita sesungguhnya hidup mengasihi Tuhan. Yang pertama, jangan menduakan Tuhan, jangan mengkhianati Tuhan. Kita tahu hubungan antara Tuhan dan manusia sering diumpamakan dengan hubungan antara suami dan istri dalam pernikahan, di mana dalam pernikahan Kristen tidak boleh ada pria atau wanita lain di dalam hubungan suami istri dalam pernikahan Kristen. Suami dan istri harus sama-sama berjuang untuk menjaga hubungan ini supaya tidak ada hubungan yang lain di antara kedua pihak ini, antara suami dan istri. Suami tidak boleh menduakan istrinya, apalagi mentigakan. Istri juga tidak boleh menduakan atau mentigakan suaminya. Dalam pernikahan Kristen, satu istri untuk satu suami, satu suami untuk satu istri. Tidak boleh ada lebih. Suami tidak boleh membuka cabang di tempat lain dengan wanita lain. Istri juga tidak boleh membuka cabang yang lain di tempat yang lain dengan pria yang lain. Satu untuk suami, yaitu istrinya sendiri, dan satu untuk istri, yaitu suaminya sendiri. Tidak boleh ditambah, cukup hanya satu dalam pernikahan Kristen. Dalam pernikahan Kristen, antara suami dan istri tidak boleh melakukan perselingkuhan dengan wanita atau pria lain.
Jika suami atau istri menggoda wanita atau pria lain, suami atau istri berhak mencemburui apa yang dilakukan oleh suami atau istrinya. Dan jika hal ini terus dilakukan tanpa berhenti menggoda pria atau wanita lain, maka rasa cemburu bisa sangat membakar dalam diri suami atau istri. Dan jika ini tidak dihentikan, bisa saja hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Dan ini yang boleh sering terjadi kita lihat di zaman ini. Banyak suami atau istri yang tega menghilangkan nyawa pasangannya hanya karena akibat dari rasa cemburu ketika pasangannya digoda atau berselingkuh dengan orang lain. Jadi sangat luar biasa ketika seseorang cemburu ketika dia diselingkuhi atau diduakan atau bahkan ditigakan. Bisa saja mengambil tindakan yang fatal sehingga nyawa pasangannya menjadi hilang akibat tidak terkendali lagi rasa cemburu yang telah membakar tubuhnya. Bukankah banyak peristiwa penghilangan nyawa pasangannya dan ternyata setelah diselidiki dia menjadi tega menghilangkan nyawa pasangannya, suaminya atau istrinya karena faktor cemburu yang sudah berkarat, sudah lama dipendam dan disimpan. Itulah betapa rasa cemburu bisa membuat orang melakukan hal-hal di luar nalar pikirannya sehingga mampu untuk menghilangkan nyawa orang yang dikasihinya, istrinya atau suaminya. Itulah akibat dari ketika suami atau istri diduakan, dihianati cintanya, membuka cabang di tempat lain. Setiap pasangan tidak akan pernah rela menerima pengkhianatan yang keji seperti ini. Oleh sebab itu, jangan pernah menduakan pasanganmu, apalagi mentigakan. Jangan pernah mengkhianati cinta tulus pasanganmu. Itu sangat menghancurkan hati suami atau istri. Itu sebabnya tidak ada pasangan suami atau istri yang rela, yang sudi diduakan atau dikhianati atau diselingkuhi. Dan ini sering menjadi bercandaan para ibu. Kata mereka lebih bagus menjadi janda daripada suaminya bawa pulang satu atau dua istri lagi, daripada suaminya membuka cabang lagi di tempat lain. Lebih bagus namanya ditulis di salib, itu lebih baik daripada dimadu atau diduakan, dikhianati, diselingkuhi. Itu akibat dari betapa tidak mudah menerima ketika pernikahan kita mengalami pengkhianatan, diduakan atau ditigakan. Karena memang pada dasarnya pernikahan Kristen satu suami untuk satu istri dan satu suami untuk satu istri. Tidak boleh buka cabang, apalagi buka cabang 3. Itu hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Dan dalam hal ini dibutuhkan iman yang kokoh bagi pasangan suami dan istri supaya tetap setia dengan pasangannya masing-masing, dengan suaminya dan dengan istrinya. Kita tidak bisa menutup mata dengan banyaknya pernikahan dan juga termasuk pernikahan Kristen yang mengalami kehancuran, walau sudah dengan jelas bahwa dalam pernikahan Kristen tidak boleh ada perselingkuhan, tidak boleh menduakan, tetapi banyak pernikahan Kristen menjadi hancur hanya karena tidak
bisa mempertahankan kesetiaannya kepada pasangannya, suami dan istrinya, sehingga terjadi perselingkuhan dan menduakan pasangannya. Dan ini menjadi ujian yang berat bagi pasangan suami istri di zaman ini. Dikatakan bahwa kesetiaan suami diuji ketika dia telah memiliki apa-apa, sedangkan kesetiaan istri diuji saat suaminya belum memiliki apa-apa. Dan di zamannya pelakor saat ini, yang dibidik adalah suami orang yang sudah memiliki apa-apa. Jadi buat para suami, tetaplah menjadi suami yang amanah di tempat gelap dan di tempat yang terang, di tempat sunyi dan di tempat keramaian. Karena pelakor ada di mana-mana. Dia sedang membidik para suami orang yang sudah memiliki apa-apa. Karena yang dicari pelakor bukan pria lajang yang tidak punya apa-apa. Yang dicarinya adalah suami orang yang sudah memiliki apa-apa. Apa yang dia minta, apa yang dia perlu selalu ada dan selalu dilengkapi dengan luar biasa. Dan ada perbedaan antara pelakor dulu dengan pelakor sekarang. Pelakor dulu dia hanya berani di tempat yang gelap. Dia tidak mau dan malu ketahuan. Tapi pelakor sekarang dia sangat berani di tempat terang, bahkan terang benderang. Kalau dia telah menguasai pria suami orang, dia akan langsung nyosor ke rumah istri sahnya dan mengakui, membawa surat nikah bahwa dia sudah menjadi istri dari suaminya dan dia sedang menunggu kelahiran dari anak-anaknya. Jadi buat para suami, tetaplah jaga komitmen untuk tetap setia, karena pada lazimnya suami yang lebih sering digoda untuk menjadi menduakan istrinya. Istri sih ada, tapi tidak sebanyak pria yang jatuh pada perselingkuhan dalam pernikahannya. Jika kita sebagai manusia tidak ada yang rela diduakan, tidak ada yang rela diselingkuhi, tidak ada yang rela dikhianati, apalagi dengan Tuhan kita. Tuhan Allah sang pencipta dunia ini, pemilik hidup kita, pemberi kita kehidupan dan segalanya dalam kehidupan kita. Dia juga tidak rela kita duakan. Dia juga Tuhan yang tidak rela kita hianati. Tuhan yang tidak mau jika kita membuka cabang di tempat lain untuk menyembah ilah lain, untuk mengganti posisinya di tempat lain, di tempat yang gelap atau di tempat yang terang. Tuhan kita tidak mau kita duakan. Tuhan kita tidak mau kalau kita hianati dalam kehidupan kita di dunia ini. Tuhan tidak akan mau dan tidak akan rela jika kita membuka cabang di tempat lain sebagai pusat dari kehidupan kita di dunia ini. Dia tidak akan mau, dia tidak akan sudi. Dia mau, Tuhan kita mau, supaya dialah satu-satunya menjadi pusat dari kehidupan kita, pusat dari ibadah kita, pusat dari rasa hormat kita yang paling tinggi di dunia ini, bukan kepada hal yang lain, bukan kepada ilahi yang lain. Dia mau satu-satunya Tuhan yang kita sembah, yang kita puji, yang kita cari. Tempat bergantung satu-satunya kehidupan kita di dunia ini. Tuhan tidak mau yang lain. Tuhan tidak mau kita buka cabang di dunia ini dengan Tuhan-Tuhan yang lain, dengan ilah-ilah yang lain. Tuhan tidak mau sama sekali. Dan keinginan Tuhan ini bahwa sesungguhnya bahwanya dialah yang menjadi pusat dari kehidupan kita, pusat dari ibadah kita, pusat dari rasa hormat kita yang paling tinggi. Sesungguhnya ini sangat benar, karena dialah Tuhan sang pencipta kita, Tuhan yang memberikan kita kehidupan, Tuhan yang memberikan kita perlindungan, yang menjaga bumi dan dunia ini tetap tegak berdiri dengan sempurna, bahwa tidak ada Tuhan yang lain, ilah-ilah lain yang bisa membuat
penjagaan dan perlindungan yang sangat sempurna seperti yang telah Tuhan berikan kepada kita seluruh umat manusia. Jadi sangat-sangat layak jika hanya Tuhanlah yang kita jadikan satu-satunya menjadi pusat kehidupan kita, satu-satunya menjadi pusat dari ibadah dan rasa hormat kita yang paling tinggi di dunia ini. Karena tidak ada ilah lain, kekuatan lain yang sesempurna dan semaha kuasa sebaik Tuhan kita, Sang Pencipta hidup kita. Jadi jangan pernah kita mencoba membuka cabang lain untuk memusatkan hidup kita lebih daripada pusat hidup kita kepada Tuhan, Sang Pencipta hidup kita. Hanya Dialah yang sangat layak kita jadikan satu-satunya menjadi pusat hidup kita yang sangat penting dalam kehidupan kita di dunia ini. Itu sebabnya Tuhan tidak mau kita duakan. Tuhan tidak mau kita buka cabang. Tuhan tidak mau kita mengkhianati kemahabaikannya dan kemahasempurnaannya, perlindungannya yang sungguh sangat sempurna pada kehidupan kita seluruh umat manusia di dunia ini. Kalau pada zamannya bangsa Israel, mereka menduakan Tuhan dengan menyembah patung-patung yang ada di sekitaran kehidupan mereka. Zaman sekarang, apa yang menjadi ilah lain yang sering dibuat oleh manusia menjadi pusat daripada kehidupannya. Bukan pada patung lagi, tapi kehidupan manusia yang seakan-akan tidak membutuhkan Tuhan dalam hidupnya di dunia ini, hanya tergantung pada kekuatan dunia dan segala kemilau yang diberikan oleh dunia ini. Ini adalah suatu hal yang menjadi ilah lain dijadikan oleh manusia di dalam hidupnya. Apalagi kecanggihan zaman saat ini, manusia seperti hanya menggantungkan hidupnya pada teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini, seakan-akan tidak membutuhkan Tuhan dalam hidupnya, sehingga tidak memusatkan kehidupannya pada Tuhan Sang Pencipta dunia ini. Manusia zaman ini lebih fokus memusatkan, menggandrungi hidupnya pada dunia ini dan segala kegeloraannya, sehingga Tuhan menjadi tertinggalkan dan terlupakan. Uang, harta, kekayaan, kesuksesan, kekuasaan, ini juga boleh menjadi salah satu yang membuat manusia menduakan Tuhan di dalam hidupnya. Manusia sering lebih terpusat pada perolehan yang dicapainya, seperti uang, harta, kekuasaan, kedudukan, kesuksesan, kehebatan, dan lain sebagainya yang sama dengan itu, digantikan menjadi ilah bagi hidupnya, yang paling penting bagi hidupnya, yang paling utama dalam hidupnya, sehingga Tuhan menjadi tidak penting bagi hidupnya, sehingga Tuhan terlupakan dan tertinggalkan dalam hidupnya, seakan-akan bahwa hanya harta, uang, kekuasaan, kehebatan, kejayaan, dan lain yang sama dengan itu, itulah yang paling penting dan yang menjadi pusat daripada kehidupannya. Ini menjadi ilah baru dijadikan banyak manusia pada zaman ini. Manusia lebih fokus pada apa yang ditawarkan oleh dunia ini dan melupakan Tuhan, membelakangi Tuhan dari kehidupannya di dunia ini. Dan ini kita boleh belajar dari Salomo, yang pada awalnya dia memohon hikmat kepada Tuhan, dan Tuhan mengabulkan apa yang dia minta di dalam doanya. Dan bukan hanya hikmat yang diberikan oleh Tuhan, tapi Tuhan juga memberikan harta, tahta, kemakmuran, dan lain sebagainya yang sama dengan itu. Dan seiring dengan berjalannya waktu, ternyata Salomo lebih melekat pada apa yang dia capai melalui harta, kekayaan, kekuasaan, kemakmuran, dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya dia juga menjauh dari Tuhan. Dia menyembah ilah-ilah lain pada zamannya, dan dia meninggalkan Tuhan.
Dari sini kita boleh melihat dan belajar bahwa harta, kekayaan, kemakmuran menjadi satu hal yang sangat gampang membuat manusia untuk mengkhianati Tuhan, untuk melakukan perselingkuhan rohani kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan, menduakan Tuhan, membuka cabang menyembah, memusatkan hidupnya kepada ilah lain di dunia ini. Oleh sebab itu, ketika Tuhan memberikan harta, uang, kekayaan, kemegahan, kejayaan, kesuksesan dalam hidup kita, berhati-hatilah supaya tetap dalam kerendahan hati, tetap beriman kepada Tuhan, dan tetap takut kepada Tuhan, supaya jangan harta, uang, kekayaan, kesuksesan, dan kehebatan ini mengubah diri kita menjadi seorang yang menjadi lupa kepada Tuhan dan menjadikan segala pencapaian kita ini menjadi hal yang paling penting dalam hidup kita, dan Tuhan menjadi terlupakan. Tuhan menjadi tiada dalam kehidupan kita. Dan hati-hati dengan HP Android kita. Berapa lama dia pergunakan? Sepanjang 24 jam satu hari. Bukankah terlalu banyak sudah waktu kita pakai untuk memakai HP Android kita itu? Hati-hati kita, koreksi diri kita. Jangan-jangan Alkitab kita sudah menjadi berdebu dan dimakan rayap hanya karena kita terlalu fokus menggunakan HP kita ini, menghabiskan waktu dan melupakan Tuhan karena kita terlalu sibuk dan kecanduan untuk memakai HP Android kita. Ini juga boleh menjadi salah satu ilah baru. Kita duakan Tuhan melalui HP kita. HP menjadi berhala dalam hidup kita, menjadi lebih sangat penting dalam kehidupan kita. Dan ini boleh sangat terbukti. Jika misalnya kita akan sedang saat akan berangkat ke gereja, kita ketinggalan Alkitab, belum tentu kita balik memutar pulang ke rumah untuk mengambil Alkitab kita. Tapi ketika HP kita tertinggal, kita akan segera putar balik untuk mengambilnya pulang ke rumah. Itu menandakan mana lebih penting antara Alkitab yang harus kita pakai saat ibadah atau HP yang seharusnya tidak kita pakai saat kita sedang ibadah. Jadi hati-hati, jangan sampai HP kita menjadi berhala baru yang kita jadikan lebih penting dari Tuhan dalam kehidupan kita. Kita doakan Tuhan melalui HP Android kita. Karena HP Android kita jadikan menjadi hal yang paling pokok daripada kehidupan kita, lebih daripada Tuhan, Sang Pemberi kehidupan kita. Di zaman ini, kita tidak menduakan Tuhan dengan menyembah patung atau dengan hal yang sama dengan itu. Tapi ketika kita menjadikan segala sesuatu hal apapun itu menjadi pusat kehidupan kita, menjadi lebih penting daripada Tuhan, dan kita menjadi terlupa meninggalkan Tuhan, itu adalah perselingkuhan rohani yang kita lakukan, mengkhianati Tuhan dalam kehidupan kita, menduakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kitalah yang lebih tahu apa yang menjadi lebih penting kita buat di dunia ini daripada Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita melupakan, meninggalkan, dan mengkhianati Tuhan yang seharusnya menjadi pusat dari kehidupan kita, yang seharusnya menjadi hal yang paling penting kita utamakan dalam kehidupan kita. Sebab dialah Tuhan Sang Pencipta hidup kita, yang memelihara kehidupan kita, yang memberikan kita hidup, dan sepantasnya dialah yang menjadi pusat dan hal yang paling utama dari seluruh kehidupan kita di dunia ini. Jadi kita perlu hati-hati supaya kita tidak menggandrungi sesuatu hal dengan berlebihan, memusatkan hidup kita pada sesuatu hal dengan berlebihan, tetapi Tuhan menjadi tertinggal, Tuhan menjadi kita lupakan, Tuhan menjadi kita hianati dalam kehidupan kita di dunia ini. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Dari firman ini kita boleh belajar
Dan wajib kita perhatikan bagaimana cara kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, dikatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Suatu ketika, saat kita akan berangkat ke gereja pada hari Minggu, dan ketika hampir mendekati gereja ini di suatu desa, kita mendengarkan ada yang mengangkat lagu pujian, lagu rohani. Dan kita singgah di tempat ini, di warung. Dan ternyata siapa yang bernyanyi di dalamnya? Ternyata ada beberapa orang bapak-bapak yang sedang main judi sambil menyanyikan lagu rohani. Dan mereka dengan santai, tanpa dosa, sambil main kartu, bertaruh, main judi, mereka terus menyanyikan lagu rohani. Dan ketika kita juga datang ke tempat itu, mereka tidak peduli, mereka terus menyanyikan lagu rohani itu. Dan setelah selesai satu lagu rohani, ada salah satu bapak di antara mereka berkhotbah meniru khotbah dari yang berkhotbah di gereja, dan mereka menjadi tertawa terbahak-bahak. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tuhan tidak mau namanya dipakai dengan sembarangan. Tuhan mau supaya kita menyebut Tuhan Allah dalam kekudusan hidup kita. Jika nama kita tidak sudi nama kita dipakai dengan sembarangan atau dijelek-jelekin, kita juga tidak sudi. Tuhan apalagi tidak mau namanya disebut dipakai dengan sembarangan. Ada seorang penatua yang bercerita seperti ini. Katanya setiap dia mau melakukan pelayanan ibadah menjadi liturgos, dia akan lebih dulu minum minuman keras 5-6 botol supaya dia mabuk dulu. Kalau dia tidak mabuk, dia tidak akan pernah berani menjadi pemimpin ibadah di dalam gereja. Dan ini telah dilakukan puluhan tahun dilakukan oleh penatua ini. Jangan memakai nama Tuhan dengan sembarangan, tapi sebutlah dan pakailah nama Tuhan dalam kekudusan hidupmu. Dalam keadaan benar engkau berdiri, berbicara, dan melakukan apapun dalam hidupmu. Seorang suami istri yang pekerjaannya berantem pagi dan sore. Kalau menurut suaminya, istrinya ini yang selalu memulai dari setiap perkelahian dan keributan di dalam rumah itu. Suatu ketika mereka berkelahi sangat hebat. Kemudian suaminya menarik istrinya dan mengatakan seperti ini, "Hai ular beludak, dalam nama Yesus, kubaptis kau supaya engkau berhenti melakukan keributan di dunia ini. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, tapi pakailah, sebutlah nama Tuhan dalam kekudusan hidup kita, dalam kebenaran hidup kita, dalam tindakan yang benar, dalam ketulusan hati kita, dalam kemurnian hati kita. Kita tidak boleh memanggil dan mempergunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Dan dalam banyak hal, sadar atau tidak sadar, kita sering menyalahgunakan pemakaian dan pemanggilan kita atas nama Tuhan kita yang Maha Kudus itu, sadar atau tidak sadar. Dan ini perlu kita koreksi dan introspeksi diri, supaya nama itu kita sebut dan kita panggil hanya dalam keadaan hidup kita kudus, layak, suci, benar, taat di hadapan Tuhan. Selain daripada itu, jangan sebut, jangan gunakan nama Tuhan, karena Dia adalah Allah kita yang Maha Kudus, yang harus kita sebut dan panggil dalam keadaan hidup kita yang kudus dan suci. Itu perlu sangat kita ingat dalam kehidupan kita, supaya kita tidak selalu sembarangan menyebut dan memanggil nama Tuhan di mana-mana, dimanapun kita berada, apapun yang kita alami, tanpa bisa membedakan apakah hidup kita dalam keadaan baik, benar, dan kudus ketika menyebut dan memanggilnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, tapi sebutlah, panggillah Dia dalam kekudusan hidupmu, dalam kebenaran hidupmu, dalam keimananmu, dalam ketaatanmu kepada Tuhan.
bagaimana kita mengasihi Tuhan. Dari firman ini kita boleh belajar bagaimana kita mengasihi Tuhan. Dan kita wajib memperhatikan bagaimana kita mengasihi Tuhan melalui firman ini. Yang ketiga dikatakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ketika pada masa kehidupan kita masih normal, sebelum ada COVID-19, biasanya banyak orang Kristen yang mengisi waktu hari Minggu Kristen untuk liburan. Liburan ke pantai, liburan di mall, liburan ke puncak, atau lain hal sebagainya. Alasannya karena setelah 6 hari bekerja, pikiran lelah, badan lelah. Jadi perlu katanya di-refresh, supaya pada hari Senin menjadi segar dan menjadi bersemangat. Tapi apa yang terjadi? Setelah pulang dari liburan, akan mau berangkat hari Senin bekerja, bukannya refresh, bukannya segar, tapi dalam wajah yang kelelahan, dalam pikiran yang kelelahan, dalam semangat yang redup-redup ada. Ini yang harus perlu kita perhatikan. Bagaimana kita mempergunakan waktu 6 hari yang telah diberikan kepada kita untuk tetap bergantung kepada Tuhan mulai hari Senin sampai hari Sabtu, dan mengerjakan segala pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh dan dalam kebenaran Tuhan. Dan pada hari Minggu, hari ke-7, hari yang dikuduskan oleh Tuhan, mari kita memfokuskan untuk mengumpulkan segala energi, segala kelelahan kita selama 1 minggu dengan beribadah, berserah diri kepada Tuhan pada hari ke-7, hari Minggu, hari yang dikuduskan oleh Tuhan bagi kita. Dan biasanya juga pada hari Minggu, orang banyak mengadakan acara arisan keluarga, apalagi orang Batak. Jadi ini saya selalu katakan ketika saya khotbah di gereja, kenapa harus hari Minggu? Kenapa tidak boleh diganti dengan hari Sabtu? Jikapun menjadi hari Minggu, kenapa semua menjadi tidak bergereja? Karena memang kalau ada arisan satu keluarga, yang hadir bukan hanya satu keluarga itu, suami istri, anak-anaknya, edanya, nantulangnya, namborunya, mangbaonya, bere-berenya, semua yang ikut ambil bagian untuk mempersiapkan acara arisan ini. Jadi sangat banyak yang menjadi absen untuk menguduskan hari Minggu, hari yang dikuduskan oleh Tuhan dan diwajibkan bagi kita untuk beristirahat dari segala pekerjaan kita dan menghususkan hari ini untuk harinya Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengkuduskan hari ini ketika Tuhan telah selesai menciptakan seluruh bumi dan ciptaannya, termasuk kita manusia, dan pada hari ke-7 Tuhan menghususkan hari itu menjadi hari beristirahat, dan kita juga umatnya diperintahkan untuk menghususkan hari itu menjadi hari kita untuk menyembah Tuhan dengan sepenuhnya pada hidup kita. Ketika pada hari Senin dan Sabtu kita sungguh-sungguh tetap berjalan di jalan Tuhan dalam setiap usaha dan pekerjaan kita, dan hari-hari yang terpecah-pecah ini kita satukan dalam hari yang dikuduskan oleh Tuhan pada hari Minggu, pada ibadah kita, ibadah raya bagi kita. Tuhan telah memberikan kita waktu 6 hari untuk menyelesaikan segala pekerjaan kita masing-masing. Kalau kita pikir dengan jernih, sesungguhnya tidak terlalu sulit jika kita menghususkan hari Sabat, hari yang dikuduskan oleh Tuhan, dan kita beribadah kepada Tuhan. 6:1 sesungguhnya. 6 hari untuk kita mengurus segala sesuatu
yang berkaitan dengan urusan-urusan kita di dunia ini. Satu hari Tuhan pinta supaya kita mengkhususkan hari ini dan kita menguduskannya. Kita menyembah Tuhan dengan datang ke gereja. Itu perintah Tuhan bagi kita orang-orang percaya. Bukan perintah pendeta loh. Tapi itu perintah Tuhan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Dan setelah COVID-19 datang, gereja menjadi ditutup. Dan kita menjadi beribadah di rumah-rumah masing-masing. Dan ada hal yang aneh. Orang-orang yang dulunya, walau mulut kita sampai berdarah-darah untuk mengajak, menghimbau untuk datang ke gereja setiap hari Minggu, hari ini mulutnya yang berdarah-darah mengatakan, kok takut sama corona? Kenapa gereja ditutup? Saya mau ke gereja setiap hari Minggu. Ada yang aneh kan? Dan sesungguhnya setelah COVID datang, kita menjadi bergereja, beribadah di rumah kita masing-masing. Ini adalah momen yang sangat penting bagi sekeluarga masing-masing atau bagi pribadi untuk semakin menata kehidupannya dengan Tuhan, menjalin hubungannya dengan Tuhan. Dan jika selama ini kita hanya mementingkan ibadah pada hari Minggu, setelah COVID ini seharusnya kita harus melipat gandakan ibadah kita, bukan hanya pada hari Minggu lagi karena sudah di rumah. Setiap saat kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kita boleh membuka mezbah di rumah kita masing-masing. Karena bukan hal yang tidak biasa lagi saat ini. Kita bergereja di rumah kita masing-masing. Beribadah di rumah kita masing-masing. Jadi tidak janggal lagi kita melakukan jika kita membuka ibadah, mezbah penyembahan kita kepada Tuhan di rumah kita masing-masing. Setiap hari. Dan kemudian kita kumpulkan hari-hari kita yang terpecah-pecah mulai dari Senin sampai Sabtu dalam ibadah raya kita pada hari Minggu, hari ke-7 yang dikuduskan oleh Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan kita seluruh umatnya juga menguduskan harinya ini, hari Minggu, hari Sabat, hari di mana Tuhan beristirahat ketika Tuhan telah selesai menciptakan bumi dan seluruh isinya. Jadi kalau kita pikir dengan jernih, bukan hal yang sulit bagi kita untuk menaati perintah ini, untuk menguduskan hari Tuhan. Hanya 1 hari, bukan 6 hari dikatakan, tapi hanya hari ke-7. Dan bukan dalam pengertian bahwa pada 6 hari itu kita hidup sesuka hati kita, bukan. Tapi dalam 6 hari itu mulai Senin sampai Sabtu, kita terus menjalin hubungan kita dengan Tuhan setiap hari dan setiap hari. Dan pada hari Minggu kita kumpulkan lagi semua tenaga dan semangat kita dalam ibadah Minggu di gereja. Dan saat ini kita sedang beribadah di rumah karena pandemi COVID-19. Kita melakukan ketaatan ini sesuai dengan perintah Tuhan, menguduskan hari Tuhan pada hari Minggu, pada hari ke-7 dengan sungguh-sungguh di dalam kekudusan dan dalam kebenaran hidup kita. Kita lakukan semata karena kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, karena kita sungguh-sungguh semata untuk mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, mulai hari Senin sampai hari Minggu dan terus menerus pada setiap waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita kehidupan di dunia ini. Tetaplah memuji dan memuliakan Tuhan, tetaplah kita jadikan Tuhan menjadi pusat dari ibadah-ibadah kita, menjadi pusat dari rasa hormat kita yang paling tinggi kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini dan segala geloranya dan kemeulaunya yang pada akhirnya hanya bersifat sementara dan berakhir pada segala hal seperti angin. Berpusatlah kehidupan kita kepada Tuhan, beribadahlah sungguh-sungguh kepada Tuhan, jadikan Tuhan menjadi yang paling utama dalam kehidupan kita. Itulah salah satu cara kita untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Bahwa ibadah kita sesungguhnya adalah ibadah yang sejati, adalah kehidupan kita. Apa yang dilakukan oleh tubuh kita adalah sesuatu hal yang berkenan di mata Tuhan. Dengan demikian kita akan selalu menjaga
tindak tanduk perkataan, apa yang mau pikirkan, apa yang mau kita rancangkan, sehingga semuanya itu kita lakukan hanya dalam rangka memuliakan, menyenangkan, dan menyukakan hati Tuhan. Hiduplah dalam setiap hari kita, mulai hari Senin sampai Sabtu, semata hanya memuliakan nama Tuhan, sehingga Tuhan menjadi satu-satunya Allah yang kita sembah sepanjang kita masih hidup di dunia ini. Amin.